sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Sepekan penuh kita diberikan kesempatan untuk dapat menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Dan tiba di hari Sabat, di hari perhentian ini, kita bersama-sama untuk membawa diri kita
kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau berbakti dan beribadah kepadanya. Sudah ada di tengah-tengah kita yang akan memberkati kita dengan penyampaian firman Tuhan yang akan beliau sampaikan. Di tengah-tengah kita ada Bapak Bambang Nursena bersama dengan istri. Mohon kesediaan bangkit berdiri. Mari kita sambut beliau berdua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kedatangannya dan sudah memenuhi undangan kami. Kita akan persiapkan untuk menerima berkat melalui pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan beliau. Nah, mari kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Silakan bangkit berdiri, berikan salam satu di antara yang lain dengan salam kasih damai di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Siap. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita bersama-sama mohon pertolongan dari Tuhan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan satu pujian. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta
Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kami memiliki Allah yang begitu mencintai setiap kami. Engkau mengampuni setiap kami. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Engkau melayakkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini, Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami kepada Engkau lewat puji-pujian kami kepada Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau sanjung Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memulainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Biarlah kita semua sebagai umatnya kita percaya dan mengaminkan ini. Amin. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, jalan kebenaran
bahwa Yesuslah Raja kita, Raja di atas segala raja. Amin. 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 Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, Dia Tuhan yang tak pernah gagal merencanakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Amin. Mungkin saat ini kita ada di dalam lembah kekelaman, kita menghadapi segala masalah persoalan hidup, tetapi kita harus ingat bahwa Dia Tuhan tidak pernah merencanakan segala sesuatu yang jahat, tidak pernah merencanakan segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Dia senantiasa merencanakan yang terbaik buat hidup kita. Oleh sebab itu, percayalah, Dia tidak akan pernah gagal di dalam merencanakan segala sesuatunya buat hidup kita. Amin.
cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Bapa di surga, saat ini saat di mana kami menanti-nantikan firman-Mu. Karena itu Tuhan, persiapkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Diamkanlah seluruh suara hati kami kecuali suara Kristus yang bergema dalam setiap kehidupan kami, agar firman itu dapat kami pahami dalam keterbatasan akal pikiran kami. Terlebih Tuhan, kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukannya melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di tengah mereka, di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap Natal kita selalu membaca ayat-ayat ini, sehingga firman Tuhan ini bukan sesuatu yang asing bagi kita, karena ini adalah bacaan tahunan. Sekarang ini kita berada di Minggu Advent yang kedua, dan kita akan segera merayakan tepatnya Natal itu dirayakan. Biasanya banyak berseliweran berita-berita yang meragukan historisitas Natal. Antara lain mereka mengatakan, bagaimana pada musim dingin ada gembala-gembala yang menggembalakan dombanya pada waktu malam. Biasanya mengukur sejarah itu, kelemahannya adalah sesuatu yang disebut anakronisme. Ana itu melawan, kronos itu urutan waktu. Jadi dengan abai terhadap urutan waktu, seorang tidak melihat kira-kira bagaimana keadaan Bethlehem pada abad pertama 2000 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan sekarang. Begitu juga letak geografisnya, sistem kalendernya, itu dipukul rata. Sehingga orang melihat di Eropa pada bulan Desember tidak mungkin domba-domba digembalakan di padang pada malam hari. Situasi di Eropa musim dingin disamakan dengan situasi di Bethlehem pada saat musim dingin. Padahal sebenarnya suasananya berbeda. Kalau saudara-saudara pergi ke Hermon, itu di wilayah utara, itu baru turun salju setiap tahun. 2 tahun yang lalu pun tidak turun salju. Hermon itu biasanya ada salju tahunan. Tetapi Bethlehem tidak. Karena suhunya Bethlehem setiap tahunnya itu antara 13 derajat Celcius sampai paling dingin itu 8 derajat. Dan salju itu hanya turun pada saat titik musim dingin yang sangat ekstrim, kira-kira di bawah 0 derajat atau sekitar itu. Karena itu tidak setiap tahun Bethlehem selalu musim dingin. Ini kadang-kadang tidak dihiraukan. Pernah beberapa tahun yang lalu pada tanggal 23 Desember saya ngopi di sebuah kafe di Bethlehem. Dan saya hanya memakai kaos oblong. Lalu saya tunjukkan kepada
para sahabat di Indonesia sambil saya guyonan. Saya ditanya, Pak Bambang kenapa tidak pakai jaket? Ya memang tidak terlalu dingin, suhunya tidak sampai 15 derajat Celcius, jadi saya terlalu biasa begini. Ya kalau manusia tanpa jaket hanya pakai kaos oblong saja bisa tahan musim dingin, apalagi domba yang memiliki kulit tebal, kan begitu. Sebetulnya guyonan-guyonan semacam itu saya hanya untuk melawan sesuatu yang sudah mapan, diyakini tanpa cross check, benar apa tidak yang kita terima, ya kisah-kisah itu. Belum lagi kalau kita melihat situasi khusus. Domba-domba yang digembalakan para gembala itu ada beberapa jenis. Dan saya selalu menggunakan data-data sejarah. Misalnya saya mengutip sumber-sumber Misnah. Misnah itu sumber Yahudi ya, kira-kira abad kedua. Itu mereka membagi domba-domba yang digembalakan. Itu menjadi dua. Ini bisa dibaca pada sebuah traktat namanya Be'isah 40b. Yang pertama itu adalah domba-domba yang digembalakan di rumah-rumah. Itu yang namanya Eluhen Bayitot. Kata bayit itu bait artinya rumah. Nah ini memang domba-domba yang peliharaan biasa. Mereka dilepaskan di batas kota, lalu mereka akan kembali lagi pada malam hari. Tetapi ada domba-domba gembalaan khusus yang disebut Eluhen Midbariot. Eluhen Midbariot itu domba-domba secara khusus yang masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama domba-domba yang digembalakan, ya kira-kira mereka dilepas pada awal musim semi, bulan Nisan, itu kira-kira kalau kalender kita Maret atau April, dan mereka akan kembali biasa dimasukkan ke dalam rumah-rumah itu selambat-lambatnya bulan Markeswan, kira-kira bulan Oktober atau awal November ketika musim hujan tiba. Nah, tetapi ada juga gembala yang secara khusus menggembalakan domba-domba mereka yang itu digembalakan pada saat musim panas maupun musim dingin, siang maupun malam. Nah, domba-domba seperti apa ini yang disebutkan dalam Traktat Be'isah 40b. Maka banyak sekali para ahli secara khusus arkeologi yang sekarang ini mencoba meneliti kira-kira domba dan gembalaan khusus seperti apa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ada gembala-gembala khusus yang mereka itu menyiapkan domba-domba yang terbaik untuk korban di bait suci. Dan Bethlehem itu dikenal sebagai penghasil ternak. Kita melihat bahwa Raja Daud itu seorang penggembala ternak juga di Bethlehem. Dan ada satu tempat khusus yang disebut Menara Kawanan Domba. Kalau kita membaca kisah dalam kitab Kejadian, ketika Rahel wafat di jalan Efrata di Bethlehem, maka orang-orang Israel kemudian membangun kemahnya dekat Migdal Eder. Migdal Eder itu artinya menara kawanan domba. Dalam pengharapan mesianik orang Yahudi, ini sekedar perbandingan, tatkala Rahel melihat anak-anak mereka, yaitu bangsa Yehuda ditawan dalam pembuangan Babel. Dia melihat dari Firdaus, anak-anak yang digiring ke dalam pembuangan. Lalu dia menangis dan berdoa, Tuhan ingatlah akan penderitaanku. Ketika aku siap untuk dipertemukan dengan calon suamiku, tapi ternyata yang dipertemukan
oleh ayahku adalah Lea kakakku. Ingatlah akan penderitaanku ini. Lalu Tuhan berfirman, itu tradisi Yahudi. Jadi kalau saudara tidak percaya tetap bisa masuk surga. Saya mau kutip tradisi itu untuk menunjukkan bagaimana pengharapan orang Yahudi pada masa itu tentang Mesias yang akan datang. Lalu Tuhan menjawab dan mengatakan, kalau bukan karena tangismu aku tidak mengampuni Israel. Karena dia tegar tengkuk. Dia telah melakukan dosa di hadapanku. Namun karena tangismu, Rahel, aku akan menjawab doa-doamu. Aku akan mengasihi anak-anakmu, tetapi tidak sekarang. Tapi nanti saatnya ketika Raja Mesias datang. Karena itu di Bethlehem, di wilayah Bethlehem, itu ada dalam wilayah modern ya, pada zaman Daud semuanya disebut wilayah kota Daud, Bethlehem, pada zaman abad pertama Masehi. Tapi di zaman Palestina modern itu ada 3 titik ya, wilayah. Yang pertama yang disebut pusat kota. Itulah yang disebut Bethlehem, tempat di mana gua kelahiran Yesus ditemukan. Lalu dibangun gereja sejak tahun 326 Masehi oleh Helena, ibundanya Kaisar Konstantin. Lalu yang kedua, apa yang dikenal dengan Bet Jala. Bet Jala itu tempat kuburannya Rahel, yang dalam Alkitab itu disebut Efrata. Jalan Efrata. Tempat itu sampai sekarang berdiri kubur Rahel. Lalu yang ketiga disebut Bet Sahur. Menurut penemuan arkeologi, sejak abad keempat di situ ditemukan menara kawanan domba yang sekarang menjadi wilayah gereja ortodok Yunani. Berdampingan dengan wilayah Fransiskan dibangun gereja Katolik. Biasanya gereja Katolik berdiri setelah perang salib. Tapi gereja ortodok biasanya melestarikan tempat-tempat itu sejak awal sejarah kekristenan. Sekarang yang namanya Migdal Eder itu tempat didirikan sebuah tempat gereja ortodok Yunani sampai hari ini. Nah saudara-saudara, tempat itulah yang disebut Bet Sahur. Kenapa disebut Bet Sahur? Karena kata sahur itu dalam bahasa Arab sekarang artinya berjaga. Dan saudara bisa membaca hubungannya bagaimana orang-orang Kristen melestarikan tempat itu ketika mereka justru sampai hari ini dikuasai oleh sebagian besar orang-orang Arab yang beragama Kristen. Maka mereka menyebutnya Bet Sahur, rumah tempat berjaga, yaitu rumah tempat gembala berjaga pada waktu malam. Itulah yang disebut Bet Sahur. Rupanya para gembala itu menerima penampakan malaikat di sebuah tempat yang kini disebut Bet Sahur. Dan ketika mendengar berita tentang di mana Mesias yang dilahirkan, mereka mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Karena apa? Yang disebut Bethlehem itu pusat kota. Mereka berasal dari yang dinamakan Migdal Eder atau Bet Sahur yang menurut sejarawan gereja Eusebius dari Kaisarea yang mengunjungi Bethlehem pada zamannya, dia mengatakan bahwa letak Migdal Eder itu kira-kira 1000 kaki dari Bethlehem atau kira-kira 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilometer. Dari situlah kita melihat tempat-tempat yang secara arkeologis dibuktikan sebagai tempat-tempat di mana karya Allah itu pernah terjadi. Lalu saudara-saudara, ada satu catatan juga yang menarik dari Mishnah, Traktat Sekalim 7, nomor 4. Dikatakan kalau gitu yang disebut domba-domba yang digembalakan pada malam hari itu, kira-kira bisa disejajarkan dengan yang disebut
Behemah, behemah itu artinya binatang ternak termasuk domba-domba. Behema senim metsef, miru salayim, ve'at migdal eder. Yaitu domba-domba yang ditemukan atau ternak-ternak yang ditemukan dalam suatu tempat antara Yerusalem sampai ke Migdal Eder. Di tempat itulah para malaikat itu menyatakan kabar gembira tentang Mesias Yahudi yang sudah dilahirkan di kota raja, yaitu di Bethlehem. Lalu kenapa penampakan malaikat itu terjadi di Migdal Eder? Karena orang Yahudi percaya pada waktu itu bahwa Mesias akan diberitakan di Migdal Eder. Kalau kita membaca tafsir Yahudi, jadi kekristenan itu unik saudara-saudara. Kita ini berbeda dalam pemahaman dengan orang Yahudi. Orang Yahudi punya kitab yang namanya Perjanjian Lama kita itu, yang mereka sebut Tanak, Torah, Nevim, Ketuvim. Tapi teksnya sama, penafsirannya beda. Jadi kalau menuduh Alkitab dipalsukan, kenapa 2000 tahun setelah berpisah dengan Yahudi, perjanjian lama kita tetap sama dengan Tanaknya Yahudi? Padahal orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu menggenapi Taurat. Mereka masih menunggu Mesias yang akan datang dan bagi mereka Yesus bukan Mesias. Mereka menolak kemesiasan Yesus, tapi harapan-harapan mesianiknya dibangun di atas teks-teks kitab suci yang sama. Dan dalam pengharapan Yahudi di Migdal Eder Raja Mesias akan menyatakan diri. Di Migdal Eder Raja Mesias akan diperkenalkan. Di Migdal Eder menara kawanan domba, itulah yang mereka identikan Mesias Israel. Sehingga di dalam tafsiran mereka, misalnya Targum Yonatan, itu terjemahan Aram dari teks kitab suci Perjanjian Lama oleh orang Yahudi, disebut sebagai wahai menara kawanan domba. Dalam Mika pasal 4 ayat 8, mereka secara parafrase pahami wahai Mesias Israel. Vi'at Malka Mesiha Yisrael, wahai Raja Mesias Israel atau wahai Mesias Israel. Maka di sanalah berita tentang keselamatan itu diawali. Nah, karena itu kita bisa membaca kitab suci selanjutnya di Migdal Eder. Malaikat-malaikat itu dengan sejumlah bala tentara surga menemui para gembala itu dan mengatakan, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan tentang kabar baik untuk semua bangsa, kabar kesukaan untuk semua bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu inti beritanya. Tapi hari ini itu kapan? Jadi Alkitab itu selalu berbicara tentang waktu dan juga tentang peristiwa. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang menyejarah. Semua ditandai dengan peristiwa-peristiwa. Makanya kemudian ditetapkan hari-hari perayaan. Perayaan Natal itu sudah ditetapkan, nanti pada sesi kedua akan lebih lanjut saya jelaskan. Sejak tahun 126 Masehi. Ketika itu dalam dokumen gereja yang namanya Liber Pontificalis di Roma ditetapkan bahwa kita harus melakukan puasa menjelang Paskah dan merayakan misa malam Natal. Tahun 126. Lalu Theophilus dari Kaisarea, itu sumber dari gereja di Yerusalem. Kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita 25 Desember sebentar lagi akan tiba. Itu ditulis tahun 170 Masehi. Yang ketiga, ditetapkanlah di Alexandria hari-hari perayaan gerejawi. Sejak tahun pertama pengangkatan Paus Alexandria. Jadi Paus tidak hanya ada di Roma.
Paus Alexandria itu sekarang menjadi pausnya gereja ortodok Koptik. Dalam dokumen yang disebut Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189. Kenapa selalu saya katakan tahun 189? Menurut kalender Koptik, awal pengangkatan Patriark Alexandria Demetrius pertama saat itu menetapkan kalender perayaan gerejawi. Maka dikatakan dalam pasal 18, rayakanlah pada hari-hari perayaan Tuhan kita yang lahir pada tanggal 25 bulan Ibrani Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir Kiyah. Lah kalendernya pun tidak satu. Ada kalender bulan, kalender matahari, kalender bintang, semua itu dipakai oleh gereja kuno. Lah kita cuma tahu satu kalender, kalender Paus Gregorius, tapi kita ini sok taunya luar biasa. Natal itu perayaan Dewa Matahari. Sekarang dengan era internet semua bisa di cross check. Coba cari di mana dokumennya perayaan Dewa Matahari 25 Desember. Tak satu dokumen pun berbicara itu. Orang bicara tentang kalender 354. Itu di Roma. Cari 25 Desember perayaan yang namanya Natalis Sol Invicti, tidak ada di sana. Kalaupun ada kata Natalis Invicti, itu merujuk pada kelahiran Yesus 25 Desember di Bethlehem wilayah Yudea. Tidak ada kata sol. Sol itu artinya matahari, dewa matahari. Itu disisipkan oleh penulis ensiklopedia. Dan bagaimana kita bisa merayakan perayaan gereja hanya didasarkan, menyangkal didasarkan atas ensiklopedia umum. Kalau Anda membicarakan riwayat Bung Karno, Anda harus tahu sumber primer catatan Bung Karno. Bahkan mungkin akte kelahirannya Bung Karno. Mungkin catatan sejaman dari pemerintah kolonial. Kalau ada seorang yang lahir namanya Soekarno, tidak cukup dari ensiklopedia umum. Lalu kita semua menjadi corong-corong kedustaan bahwa Natal itu hanya merupakan jiplakan dari kalender Dewa Matahari. Saya informasikan, kelahiran Dewa Matahari tidak pada tanggal 25 Desember. Menurut dokumen Roma itu tanggalnya 3 Desember sampai 25 Desember. Dan itu pun baru ditetapkan abad keempat. Masa tertua dari perayaan titik balik musim dingin itu dilakukan oleh orang yang bernama Kaisar Aurelian itu baru tahun 274. Natal sudah ditetapkan tahun 125, disebutkan tahun 170, bahkan menjadi kalender gerejawi tahun 189, jauh sebelum penetapan kelahiran Dewa Matahari. Kenapa ini muncul? Itu baru dipersoalkan oleh seorang teolog Protestan, asal beda dengan Katolik. Dan itu baru masa kira-kira sejaman dengan Pangeran Diponegoro. Loh yang begini kok dipercaya? Maka kembalilah kepada sumber-sumber primer gereja. Karena penting, karena apabila tanggalnya orang hanya sekedar mengambil tanggalan pagan, orang mengatakan tanggalnya aja enggak jelas apalagi sosok yang diperingati. Kita tidak sadar bahwa kita sedang dikacaukan oleh ilah zaman ini untuk menyangkal sesuatu yang tidak kita ketahui yang awalnya didorong oleh kebencian dengan sesama Kristen. Maka maafkanlah sejarah dan marilah kita tatap masa depan bersama. Itulah berita hari ini. Hari ini itu tanggal 25 bulan Kislev. Bulan Kislev itu perayaan Hanukkah Yahudi. Dan tahun ini 2024 Natal Kristen bertepatan sama dengan Hanukkah Yahudi, yaitu perayaan terang. Makanya dari situlah ada paralelisasi karena memang Natal pertama Yesus itu hari Hanukkah Yahudi.
Karena itu nanti bisa dihitung bagaimana caranya sampai kita menemukan tanggal 25 Desember. 25 Desember itu kalender matahari. Kalendernya Yahudi 25 bulan Kislev. Kalendernya Koptik memakai peredaran bintang Sirius 25 bulan Kiyah. Kalendernya beda-beda dan kita tidak tahu lebih banyak, tapi kita menyangkalnya lebih keras daripada yang menghitung kalender. Kita ini kan enak, gereja-gereja yang baru ini. Tinggal lihat kalendernya merah itu liburan. Tapi waktu menghitung kenapa tanggal ini, kenapa ini masa Advent pertama, kenapa masa Advent kedua, kita tidak ikut menghitung tapi ikut menyangkal yang kita tidak tahu. Itu saudara-saudara. Kemudian beritanya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang pertama, juru selamat, yaitu keterangannya Kristus. Kristus itu bahasa Yunani dari bahasa Aram Masiha. Makanya tadi disebut Malka Mesiha, Raja Mesias. Atau bahasa Ibrani Hamasiah. Mesiah itu dalam pemahaman Yahudi memiliki 3 jabatan. Yang pertama imam, yang kedua nabi, yang ketiga raja. Nabi karena Musa menubuatkan. Nabi Micherbeka meaheka kamoni, Yahim leha Adonai Eloheka alaf tismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, berarti di tengah-tengah Israel. Di antara saudaramu, di antara 12 suku Israel. Yang seperti Musa. Yesus lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Lewi. Baik Lewi maupun Yehuda di tengah-tengahmu, yaitu di tengah-tengah Israel. Jadi jangan ditafsirkan nabi ini nabi Arab seperti yang muncul dalam tulisan-tulisan polemik. Tidak ada kaitannya karena Micherbeka itu di tengah-tengahmu, di tengah Israel. Di antara saudaramu yang seperti aku ini. Musa adalah nabi Eksodus. Perayaan terbesar bagi orang Israel adalah Paskah. Kata Paskah muncul dari bahasa Ibrani dilewati. Karena Tuhan berfirman dalam Keluaran pasal 13, ketika melihat tanda darah anak domba di pintu-pintu rumah orang Israel, Allah berfirman, setiap aku melihat tanda darah itu, aku akan lewat atas mereka. Ungkapannya dalam bahasa Ibrani viraiti et hadam. Dan ketika aku melihat tanda darah itu, ufesah, aku akan lewat, ufesahti alaihim, atas mereka. Maka kata Paskah. Kalau perayaan Paskah Yahudi keluaran dari tanah Mesir, Paskah Kristen penggenapannya keluarnya semua umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Itulah makna Yesus sebagai Mesias disebut Nabi. Yesus adalah imam besar perjanjian baru menurut peraturan Melkisedek. Karena Yesus tidak lahir dari suku Lewi, maka nama bapaknya tidak ada, nama ibunya tidak ada. Melkisedek di suku Lewi, makanya tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Bukan berarti Melkisedek itu makhluk siluman atau malaikat. Melkisedek itu adalah Sem. Melkisedek itu jauh sebelum Musa datangnya. Maka tidak mungkin silsilahnya ditemukan di silsilah orang-orang Lewi. Makanya Yesus karena suku Yehuda, tentang suku Yehuda Ibrani pasal 7 ayat 14 tidak ada ketentuan tentang imam, maka imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan yang terakhir raja. Dalam konteks raja itulah Mazmur 110 ayat 1. Neum Hashem Ladoni. Berfirmanlah Tuhan, tetragramaton huruf besar semua, artinya Allah Israel. Ladoni, kepada Adonai, kepada Tuanku. Maka Mesias juga gelarnya Tuhan, Adonai. Maka disebut dia adalah Hamasiah Ha-Adon Beir David. Dia adalah Mesias Tuhan di kota Daud. Itulah beritanya.
Maka beritanya hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Setelah mendengar berita malaikat yang penting itu, apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka bergegas menuju ke Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan beritanya, kamu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan lampin dibaringkan di atas palungan. Terakhir pada saat itu terjadi sensus beritanya. Tetapi pada saat sensus itu tentu setiap orang Yahudi dari semua suku-suku itu harus kembali kepada marganya, kembali kepada sukunya. Karena Yusuf dan Maria berasal dari suku Yehuda, dari Nazaret dia pergi ke Bethlehem. Nah di Bethlehem itu terlalu banyak orang yang datang ke sana sehingga tidak ditemukan tempat untuk melahirkan. Kemungkinan besar rumah yang sekarang menjadi gereja Nativity itu dulunya adalah rumah keluarga besar, keluarga Yusuf atau keluarga Bunda Maria. Tetapi karena ruang itu tidak ada tempat untuk melahirkan, untuk bersalin. Itu disebut kataluma yang dalam terjemahan beberapa Alkitab itu diterjemahkan rumah penginapan, the inn. Tetapi di Bethlehem pada abad pertama tidak ada jalur karavan, tidak ada rumah penginapan. Jadi terjemahan yang lebih tepat mungkin adalah ruang ya untuk menginap. Dan ruang untuk menginap itu ruang yang layak untuk menginap, ruangan besar yang disebut kataluma. Nah kata penginapan komersial itu dalam bahasa Yunaninya pandokion. Dan kata ini tidak dipakai di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 7. Karena tidak ada tempat untuk menginap yang layak untuk melahirkan, maka dari ruang tamu itu, kataluma, Yesus turun ke ruang keluarga. Di ruang keluarga setiap orang Yahudi, karena rumah-rumah di Bethlehem itu dari cerukan-cerukan bukit, maka dia turun dan di bagian rumah itu biasanya ada palungan untuk menyimpan domba-domba pada saat musim yang ekstrim. Lah di tempat itulah Yesus dibaringkan. Maka dengan tanda itu apa yang dilakukan oleh para gembala, mereka yang terbiasa menyiapkan domba-domba yang terbaik untuk ibadah di bait Allah, tentu mereka menemukan simbol itu. Lalu mereka datang ke Bethlehem. Dari Bet Sahur yang sekarang nama Bet Sahur itu nama Arab modern. Dari Migdal Eder yang letaknya sekarang dinamakan Bet Sahur, mereka berjalan kira-kira 1,5 kilometer menuju pusat kota yang dikenal Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa pergi ke Bethlehem? Untuk menyambut Sang Raja Mesias. Dan Raja Mesias itulah Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya benih-benih firman-Mu Tuhan tertanam kuat dalam hati kami, bertumbuh, berkembang, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami sudah belajar Tuhan untuk mengerti sejarah tentang-Mu Tuhan, bukan dengan pemikiran kami, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan hikmat-Mu. Pimpin kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Bambang. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, agar melayani-Mu dengan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan dengan pemaparan kebenaran firman Tuhan secara historis demikian rupa, dan kita bersyukur memiliki Mesias yang benar-benar hidup sampai hari ini. Diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan diberkati Tuhan juga melalui puji-pujian yang akan disampaikan oleh tamu kita yang kedua. Saya persilahkan kepada tim Daniels Group, dipersilahkan untuk mengambil tempat, berikan tepuk tangan. Dipersilahkan akan memperkenalkan terlebih dahulu, mereka adalah para mahasiswa dari Belanda, dari Holland. Cuma saya tidak bisa Holland speaken. Holland speaken saya broken. Silakan, oke. Pak Kepala Suku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mempersembahkan beberapa pujian. Silakan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Kami dari The Daniels akan menyumbangkan ada beberapa lagu pujian, 2-3. Di ujung kiri ini ada sahabat kami, namanya adalah Saudara Advent Panggerapan. Beliau saat ini berdomisili di Pulau Sumbawa, di perusahaan PT Aman. Kemudian di samping kiri saya ada Saudara Audi, beliau adalah seorang wira swasta, saat ini berdomisili di Manado. Kemudian sebelah kanan saya ini ada Saudara Alphonse, beliau juga saat ini berdomisili di Pulau Sumbawa, di PT Aman, dan saya sendiri Kristar, saya mahasiswa sebenarnya di STT Abdiel, bersama-sama dengan rekan-rekan Pak Ferry dan juga dengan Pak Minggus tentunya, di bawah Pak Minggus. Kami akan bawakan lagu yang pertama. Lagu ini bercerita mengenai beban berat yang tertindih, yang ditindihkan kepada kita. Kalau tadi khotbah dari Pak Bambang, kita tertindih dengan berita-berita yang tidak akurat, berita bohong mengenai Natal. Kali ini kita akan bercerita mengenai manusia yang tertindih dengan beban berat karena dosa. Tapi ketika Yesus menjamah, maka semuanya menjadi baru. Untuk kemuliaan nama Tuhan, He touch me. Shackled by the heavy burden, neath the Lord of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me. The same. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that was my soul. Something heaven. And now I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole. Oh, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. Joy
one thing, heaven and now I know He touched me and made me whole. Semerdu-merdunya alat musik, kita memiliki gitar, piano, kemudian ada drum. Tapi itu bisa kita katakan adalah ciptaan atau buatan manusia. Seburuk-buruknya suara manusia, ada yang berkata itu adalah suara pemberian dari Tuhan. Saat ini kami akan menyanyi lagu tanpa diiringi musik. Ini lagu yang sering kita kenal dengan istilah lagu akapela. Dan ini dalam bahasa Inggris sebenarnya terjemahan bebasnya adalah kita menggali dan mencari kasih Allah itu semakin dalam, dan kita akan menemukan kasih Allah tersebut. Itu sebabnya lagu ini dig a little deeper, dig a little deeper, dig a little deeper. I wanna dig, dig, dig a little deep. I wanna dig, dig, dig a little deeper. Dig a little deeper in His love. I wanna dig a little deeper in His love. Dig a little deeper in His love. I wanna dig a little deeper in the storehouse of His love, of His love. Well, I wanna walk a little more like my Jesus. I wanna talk a little more like I know I should. I wanna dig a little deeper in the storehouse of His love, of His love. Nearer to Thee, nearer to Thee. I want to Thee, I want to be. I wanna dig a little deeper in the storehouse of His love, of His love. Let my light shine, let my light shine in life divine, in life divine. I wanna dig a little deeper in the storehouse of His love, of His love. Well, I wanna dig a little deeper in His love. Dig a little deeper in His love. I wanna dig a little deeper in the storehouse of His love, of His love. Well, I wanna walk a little more like my Jesus. I wanna talk a little more like the Christians do. I wanna dig a little deeper in the storehouse of His love, of His love. Well, I wanna dig a little deeper in His love. I wanna dig a little deeper in His love. I wanna dig a little deeper in the storehouse of His love, of His love. Well, I wanna walk like my Jesus. I wanna talk like I know I should. I wanna dig a little deeper in the storehouse of His love, of His love. I wanna dig, dig, dig a little deep. Wanna dig, dig, dig a little deeper. Wanna dig, Deep, dig, deep, dig a little deep. Wanna dig, Deep, dig, deep, dig a little deep. I wanna dig a little deeper in the storehouse. Yeah, I wanna dig a little deeper in the storehouse. I yeah. wanna dig a little deeper in the storehouse of His love, of His love, love, love. Puji Tuhan, haleluya. Lagu yang terakhir kami akan persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Lagu yang sangat populer, lagu ini sebenarnya diciptakan terinspirasi ketika ada keluarga yang akan mengadopsi anak yang keempat. Dan ketika anak ini diadopsi, dalam perjalanan mereka terinspirasi lagu ini. Judulnya adalah Goodness of God. Saudara-saudara yang tahu lagu ini boleh bernyanyi bersama dengan kami untuk persembahan yang terakhir ini. Goodness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head,
goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Mari kita nyanyikan sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Kita nyanyi bersama-sama ya. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a I father. know you as a friend. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, yeah, yeah. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Goodness of God, yeah, yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing in the goodness of God. Oh, I'm gonna sing in the goodness of God. Oh, I'm gonna sing in the goodness of God. Luar biasa, berikan tepuk tangan. The Daniels. Ya. Luar biasa. Suara saya kalah rendah. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu dan ingin diberkati Tuhan melalui berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Bambang
dan menikmati suara-suara merdu para malaikat Tuhan yang kirim hari ini melalui The Daniels. Silakan nanti hadir dalam ibadah raya yang kedua jam 10. Dan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah memenuhi undangan kami dan memberkati kami pada pagi hari ini di sesi ibadah pertama ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan benar-benar memotivasi kami untuk selalu benar-benar hidup ada di dalam kebenaran Tuhan. Dan terima kasih yang sudah memimpin seminar kemarin sore yang cukup banyak diminati oleh jemaat Tuhan. The Daniels, terima kasih. Apa bahasa Belandanya? Matur nuwun. Gusti berkati. Ya, itu yang dapat disampaikan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui warta jemaat, penekanan warta jemaat. Tetapi kami terlebih dahulu menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Silakan bangkit berdiri untuk kami sambut. Ada di balkon lantai 2, ada yang baru pertama kali hadir? Ya, tidak ada. Hari ini Bapak Gembala tidak berada di tempat berkenaan dengan pelayanan di GKMI Kudus jam 8 dan nanti sore jam setengah 5. Demikian pula Bapak Pendeta Elisa juga sedang dalam perjalanan pelayanan di Ngentak, Sleman, Jogja dalam rangka ulang tahun gereja dan Natal. Dukung dalam doa untuk kedua hamba Tuhan ini, kiranya benar-benar pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dan jangan lupa besok Minggu untuk kembali hadir dalam ibadah raya firman Tuhan di ibadah raya yang pertama akan disampaikan oleh pastor atau pendeta muda Yoel Irawan Lohestian SHMTH dari GBT AGCC Kudus, Gereja Bethel Tabernacle Amazing Grace Christian Community atau apa itu? Ya, AGCC. Ya, dukung dalam doa untuk pelayanan beliau besok Minggu dalam ibadah raya yang pertama. Kemudian berita pengunduran diri majelis dan majelis pengganti berkenaan dengan mundurnya Bapak Stephen Adriel Antonia dari Kemajelisan GIA Kudus, maka sesuai dengan kesepakatan panitia pemilihan yang akan menggantikannya adalah Bapak Muji Hartono. Sudah tidak asing lagi, saya persilakan Pak Muji untuk bangkit berdiri yang akan menggantikan posisi dari Bapak Stephen. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Stephen Antonia selama ini dan sekaligus kami menyampaikan selamat bergabung melayani di jajaran kemajelisan untuk Bapak Muji Hartono. Tuhan Yesus memberkati. Dukung dalam doa juga untuk rencana pemberkatan atau upacara pernikahan gereja ini atas Saudara Haris Yuliawan Pratama dan Saudari Anissa Fatimatul Zahro hari Sabtu tanggal 21 Desember jam 11 oleh Bapak Gembala di tempat ini. Dukung dalam doa untuk pemberkatan nikah ini. Dan kami menyampaikan kepada calon mempelai yang akan diberkati, selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada hadir pada pagi hari ini? Tidak ada. Oke. Lanjut. Si pria mengundang para pria untuk hadir dalam acara pengajaran iman seksi pria besok hari Selasa tanggal 17 Desember. Seperti biasa di ruang serbaguna, pemateri akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Minggus, dengan tema genap waktunya Kristus lahir. Dan ini dibuka untuk umum, silakan hadir, disediakan coffee time, disediakan dinner, untuk kita bisa nikmati bersama dan sekaligus mengikuti acara ini. Dan ikuti beberapa ibadah-ibadah perayaan Natal yang terselenggara
Dan jangan lupa kepada Bapak Ibu, orang tua, guru sekolah minggu untuk mendorong anak-anaknya besok minggu adalah ibadah perayaan Natal anak-anak atau KAA yang dimulai jam 3 sore. Dorong mereka, bawa mereka untuk mengikuti acara ini. Ibadah perayaan Natal KAA jam 3 sore. Kemudian jangan lupa juga hadir dalam ibadah raya atau ibadah perayaan Natal di tempat ini tanggal 25 Desember jam 4:30. Sekali lagi saya tekankan jam 4:30, bukan jam 5. Kita mulai jam 4:30. Ya, bagi Bapak Ibu, Tante, Mak, Engkong silakan reservasi untuk ya booking tempat duduk lebih awal. Karena kita akan hadirkan sebagai tim Praise and Worship adalah tim undivided. Apa itu? Undivided. Ya, kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui ibadah perayaan Natal ini, melalui tim Praise and Worship yang akan dibawakan oleh Undivided. Ya, kemudian untuk ibadah seksi selanjutnya, dan jangan lupa untuk perayaan Natal umat Kristiani se-Kabupaten Kudus, hari Jumat tanggal 27 jam 5 sore di tempat ini juga, yang akan dihadiri dengan estimasi kehadiran 1.200. Karena ini ibadah umat Kristiani se-Kabupaten Kudus. Di tempat ini jam 5 sore. Dan jangan lupa juga untuk hadir dalam ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember jam 5 sore juga. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan pembagian ayat seperti biasa. Ibadah awal tahun atau tahun baru juga ada tanggal 1 Januari 2025 jam 5 sore juga di tempat ini, silakan hadir. Dan menginformasikan kepada seksi dewasa muda, ada perayaan Natal Oksigen atau dewasa muda yang akan diadakan hari Jumat tanggal 10 Januari jam 6:30 di tempat ini. Sebagai pembicara adalah Pastor Eliada Adi dari Fire Community Jogja GKKD Youth Ministry. Kemudian hari Sabtunya ada ibadah perayaan Natal remaja dengan pembicara yang sama dimulai jam 5 sore. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama sebelum akhiri ibadah ini untuk yang berulang tahun. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa berulang tahun dari tanggal 9 sampai tanggal 15 ini? Silakan bangkit berdiri. Ada Bapak Yonatan Sunario, ada lagi, silakan yang lain. Ya, di belakang juga ada. Teman-teman rekan-rekan dari The Daniels, Desember ada yang ulang tahun? Sebelumnya di bulan Desember, silakan berdiri. Ada gift untuk saudara, selain kita doakan. Pak Bambang, Ibu. Oh. Ya, ada Ibu Enyo di tengah sedang dilayani, silakan duduk. Kita akan berdoa bersama-sama, kira-kira cukup itu apa yang kelewatan, yang perlu disampaikan? Cukup ya? Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Oh ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan, mungkin dari Bapak Bambang. Ada buku karya dari Pak Bambang yang disediakan di depan. Bagi Bapak Ibu yang menghendaki 2 buku Pak ya, 2 buku bisa melihat di sana. Jika menghendaki cukup mengganti biaya cetak dengan harga yang sudah tertera ada di sana. Dan sudah ada yang siap melayani Bapak Ibu yang menghendaki buku tersebut. Ya. Cukup itu saja, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan.
rahmat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kalau Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati kehidupan sampai hari ini, itu bukan semata-mata gagah kuat kami, tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Di beberapa waktu yang lalu, di pekan kemarin kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu ini senantiasa ada di dalam berkat pertolongan Tuhan, di dalam berkat perlindungan Tuhan. Dengan bertambahnya usia, Tuhan akan tambahkan hikmat untuk senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, dan dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk selalu dapat menikmati penyertaan Tuhan dalam hidupmu, dan berkat damai sejahtera senantiasa dilimpahkan dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari berikutnya yang akan kita jalani. Mari kita berdoa dan sebelumnya kita akan bersama-sama ucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dengan berkat firman Tuhan yang sudah kita terima, hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Sukacita surgawi akan memenuhi dan mewarnai kehidupan kita. Sementara kita meninggalkan tempat ini, mari kita pulang dengan membawa berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Halo Kudus, kami Kami akan melayani di ibadah Natal GIA Kudus tanggal 25 Desember 2024 jam 4:30 sore. Pastikan kalian ajak orang-orang yang kalian kasih. See you. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
bersama-sama